Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pemirsa YouTube Ulfa Nalaraya yang saya cintai dimanapun berada. Teman-teman sekalian, pada sesi kali ini senang sekali saya dapat berjumpa kembali dengan teman-teman pemirsa YouTube Ulfa Nalaraya dimanapun berada. Semoga kondisi teman-teman saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa ya teman-teman. Sore ini saya baru saja selesai memandu acara untuk nyorong barudak atau seserahan ya. Salah satu acara adat dalam prosesi pernikahan di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya pikir di tempat teman-teman yang lain juga pasti ada acara semacam ini. Jadi mungkin acara namanya sorong serah, lalu acara hantaran, atau nama-nama lain yang berbeda. Pada hakikatnya sama saja, yaitu keluarga dari calon mempelai laki-laki beserta calon mempelai laki-laki biasanya bertandang ke rumah calon mempelai wanita beserta keluarganya dengan membawa barang-barang hantaran. Meskipun bukan merupakan suatu hal yang wajib, namun di beberapa daerah dianggap sebagai suatu penghargaan kepada calon mempelai perempuan dan juga keluarganya ya. Nah teman-teman, pada sesi kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman salah satu materi yang saya anggap cukup penting dalam kelas bicara atau kelas public speaking. Semoga pada sesi kali ini teman-teman sudah mengikuti tayangan-tayangan saya sebelumnya terkait dengan kelas bicara atau kelas public speaking. Karena meskipun kita memerlukan latihan dan jam terbang yang banyak ya, yang jauh lebih banyak, namun konsep-konsep teori juga teman-teman perlu perhatikan, perlu ketahui. Mengapa demikian? Karena tidak ada praktik yang lebih sempurna kecuali saat kita sudah mengetahui dan memahami teori sebelum berpraktik ya. Semoga saja teman-teman terbantu dengan tayangan-tayangan saya dan kita semua dapat memberikan perform terbaik kita kepada para audiens. Nah, materi apa yang akan saya sampaikan pada sesi ini? Jika dilihat dari sesi kelas bicara atau kelas public speaking, ini adalah sesi ke-24 teman-teman terkait dengan kelas public speaking atau kelas bicara. Namun sebelum saya masuk ke materi yang ke-24 ya, tepat ke dua lusin ya kalau kita hitungan barang ya, ini materi yang ke-24. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada teman-teman bahwa penting artinya kita memahami medan dan mengatasi diri kita sendiri tentang hal-hal yang dapat menghambat kita memberikan perform terbaik. Ya, hal ini berkaitan sekali dengan materi ke-24 yang akan saya sampaikan saat ini. Apakah itu, teman-teman sekalian? Hal tersebut adalah gugup, teman-teman. Nah, pada sesi sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan tips bagaimana mengatasi grogi. Itu dalam bentuk teori-teori yang bisa teman-teman praktikkan dan teman-teman analisis atau teman-teman pelajari. Nah, sesi kali ini saya akan berbagi tentang tips mengatasi gugup ya atau grogi itu sendiri dalam hal latihan fisik ya. Jadi latihan fisik tersebut juga meliputi panca indera kita ya, termasuk juga vokal dan lain sebagainya. Itu yang akan saya bagi pada kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang sering merasa grogi atau gugup pada saat harus tampil di hadapan umum. Nah, teman-teman sekalian, apa sih sebenarnya gugup tersebut ya? Pada kesempatan sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan kepada teman-teman bahwa gugup itu adalah perasaan tidak percaya diri ya, merasa tidak mampu, merasa malu, takut, khawatir ya, yang berkecamuk berkumpul menjadi satu sehingga menghasilkan ya suatu efek, suatu sikap, suatu gejala yang mencerminkan kita merasa grogi atau gugup. Mungkin kita bisa saja beranggapan bahwa wah, saya nggak grogi, saya nggak gugup, saya hanya khawatir saja misalnya. Padahal itu sebenarnya grogi, karena grogi itu bisa dilihat teman-teman, bisa dilihat dari suara
Bisa dilihat dari raut wajah, bisa dilihat dari ekspresi atau body language, mudah saja. Dan setiap orang memiliki tingkat grogi yang berbeda-beda, tingkat gugup yang berbeda-beda. Lantas siapa yang bisa menilai apakah kita grogi atau tidak? Tentu saja tidak hanya diri kita sendiri, tetapi juga audiens yang menyaksikan kita perform saat itu. Mereka bisa saja melihat ya, teman-teman sekalian, tingkatan grogi kita. Ya, kita grogi atau tidak itu dapat dilihat oleh mereka. Sehingga itulah pentingnya kita mempunyai usaha untuk mengatasi grogi itu sendiri. Nah, usaha untuk mengatasi gugup tersebut sebenarnya dapat bersumber dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal itu bisa dari luar ya, dan faktor internal itu dari dalam diri kita. Seberapa banyak sebenarnya teman-teman? Kalau saya memberi nilai persen, faktor internal mempunyai peran yang sangat tinggi. Jika boleh saya memberikan poin itu 75% sampai 80%. Sisanya itu adalah faktor eksternal. Karena manakala faktor eksternal tidak mendukung dari 20-30% itu sebenarnya nggak masalah, asal dari dalam diri kita sudah berusaha untuk mengatasi kemungkinan untuk gugup atau grogi ya. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, setelah pengertian gugup atau grogi, apa saja hal-hal yang membuat kita bisa menjadi gugup atau grogi, teman-teman sekalian? Hal-hal yang bisa membuat kita gugup atau grogi ada banyak hal tentu saja. Dari faktor internal dan faktor eksternal juga ada ya. Faktor internal misalnya, yang pertama acaranya dadakan. Kalau dadakan kita kurang memiliki persiapan. Yang kedua, kita meyakini diri kita saat itu tidak mampu dalam hal tersebut. Misalnya, seseorang yang terbiasa untuk MC acara non formal ya, terbiasa berbahasa basi dan lain sebagainya, tidak pernah untuk memandu acara formal, itu kadang merasa grogi atau gugup. Apakah saya mampu, apakah saya bisa karena saya belum pernah. Atau sebaliknya, ketika seseorang hanya fokus untuk memandu acara formal, maka ketika diminta untuk memandu acara non formal akan merasa ragu juga dengan kemampuan dirinya sendiri. Apakah saya mampu untuk membangkitkan suasana? Apakah saya mampu membangkitkan menumbuhkan semangat, memeriahkan acara seperti itu? Apakah nanti guyonan-guyonan saya tidak akan garing, tidak akan terasa kaku? Itu ya. Saat acara yang pertama dadakan. Yang kedua, tadi kita tidak merasa mampu untuk memandu acara tersebut. Atau pada saat misalnya teman-teman diminta untuk sambutan atau mengisi acara, itu tentu saja pasti teman-teman akan merasa ragu apakah teman-teman bisa atau tidak ya. Selanjutnya yang ketiga yang dapat menyebabkan kita gugup ya atau grogi, apa sih sebenarnya teman-teman? Yang mendasari adalah ketidakyakinan akan kemampuan dan kemauan kita sendiri. Hati-hati, ketidakmauan dan ketidakmampuan adalah dua hal yang berbeda. Ada orang yang mampu namun tidak mau untuk mencoba ya, sebenarnya dia mampu. Atau ada juga orang yang memiliki ketidakmampuan tetapi dia mempunyai keinginan dan kemauan yang besar. Jika diminta, teman-teman akan pilih yang mana? Mau, mampu tapi tidak mau, sebenarnya mampu tapi tidak mau, atau tidak mampu tetapi mau? Saya tentu saja bersepakat dengan teman-teman ya, akan memilih pada proses ketidakmampuan namun saya mau punya kemampuan. Tidak punya kemampuan namun punya kemauan. Karena ketika kita punya kemauan, tentu saja kita akan mempunyai minat untuk belajar. Belajar itu bisa dari mana saja teman-teman. Bisa dari teman atau sahabat yang sudah senior, yang punya jam terbang tinggi. Bisa dari YouTube seperti ini teman-teman lakukan saat ini. Bisa juga dari coaching singkat mungkin ya. Atau teman-teman membaca referensi atau menonton host-host yang sudah biasa dan memiliki jam terbang yang tinggi juga. Dan paling penting adalah orang-orang yang dulunya tidak mampu, tetapi akhirnya hari ini mau bermetamorfose menjadi sosok-sosok speaker yang luar biasa hebat. Oke, teman-teman? Nah, setelah mengetahui hal tersebut, maka apa saja? Poin yang keempat yang teman-teman harus perhatikan adalah
Ketika kita mengetahui apa pengertian grogi atau apa pengertian gugup atau grogi, lalu hal-hal apa saja yang membuat teman-teman menjadi gugup atau grogi, lantas sekarang kita akan melihat solusi apa yang bisa kita lakukan untuk menangani gugup tersebut. Gini, sebelum sampai ke solusi ya teman-teman, teman-teman kan merasa, kok saya gugup ya, saya udah latihan tapi saya kok gugup-gugup aja ya. Saya udah baca nih, tapi saya gugup-gugup aja. Saya udah latihan 2 coaching, tapi tetap gugup. Saya udah nonton YouTube-nya Mbak Ulfana Larai, tapi tetap gugup. Udah coba semuanya, tipsnya yang disampaikan sebelumnya udah coba, tapi masih gugup. Lalu saya sudah belajar, sudah coaching singkat, sudah belajar sama yang senior, sudah semuanya saya coba, masih saja gugup. Apa yang harus teman-teman lakukan? Tetap berjuang untuk menaklukkan tantangan tersebut tanpa gugup. Ya, mengapa demikian teman-teman sekalian? Karena jika hari ini teman-teman punya 5 kendala, maka besok ketika teman-teman berusaha akan tersisa 4 gejala gugup yang ada. Ya. Besok coba lagi akan punya 3 gejala gugup yang ada. 2 gejala gugup, 1 akhirnya habis teman-teman. Yang ketiga ya. Yang keempat teman-teman sekalian, yang keempat adalah ciri-ciri atau gejala gugup yang biasa teman-teman lihat atau yang biasa kita rasakan nih ya sebagai speaker, atau yang biasa teman-teman lihat juga di orang-orang ya. Setelah ini kita akan masuk ke tips menangani gugup ya, berbeda dari sebelumnya dong tentunya ya. Kita terus jangan lupa sebelumnya subscribe, like, dan share teman-teman sekalian, komentar ya untuk teman-teman yang sekiranya menginginkan saya sampaikan tentang topik apa yang teman-teman butuhkan ya. Subscribe, like, dan nyalakan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi dari saya ya. Nah, ciri-ciri gugup yang biasa banyak kita jumpai apa sih teman-teman? Pertama, suara bergetar. Itu yang paling enak sekali dilihat atau didengar. Didengar. Mau tidak pakai mikrofon itu terdengar bergetar. Pakai mikrofon itu jauh lebih terdengar lagi. Apalagi kalau misalnya sound systemnya itu, mikrofonnya itu echonya tuh besar, gaungnya tuh besar. Sudah kan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan. Nah, rasanya seperti itu, meskipun tidak separah itu ya, tapi tetap akan kedengaran di sini teman-teman sekalian. Jadi getaran-getaran itu biasanya terdengar. Beda loh getaran dengan warna pita suara, karena warna suara orang-orang itu kan nggak sama. Tapi untuk getaran teman-teman sekalian ya, untuk getaran pada saat suara teman-teman bergetar itu berbeda dengan warna suara yang memang punya vokal yang agak kecil ya, terus nadanya agak turun, itu kadang beda terdengar, tetap terdengar beda dengan getaran ketika kita merasa gugup ya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, yang kedua, ciri gugup yang mudah sekali kita jumpai adalah apakah itu? Kita akan melihat pada pandangan mata. Itu bisa dilihat. Kita bicara dulu dari panca indera ya. Ini pandangan mata ini kadang fokus hanya ke satu tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, itu fokus banget. Fokus sekali, arahan mata tuh hanya ke satu titik. Padahal audiensnya banyak, kita enggan ke kanan, enggan ke kiri, enggan ke samping, enggan ke selatan, ke barat, itu enggan. Sebenarnya bukan nggak mau, tapi takut, khawatir kita ngeblank, kita gugup, siapa tahu ke sana terus kita lupa. Itu yang teman-teman khawatirkan. Jadi kadang pandangan fokus mata tuh hanya berada pada satu titik, padahal audiensnya banyak. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga paling enak dilihat juga ya adalah teman-teman bahasa tubuh yang lainnya. Bahasa tubuh yang lainnya adalah minim sekali gerakan tangan. Minim sekali gerakan tangan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, boleh, presenter boleh banget menggunakan gerakan tangan ini sebutuhnya untuk meyakinkan pada part-part yang memang kita butuhkan, pada bagian-bagian yang memang kita butuh penekanan teman-teman sekalian. Penting sekali itu. Ya, kadang kita melihat hanya monoton, nggak ada gerakan tangan. Yang keempat, gerakan atau mimik wajah, ini nggak ada. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mana yang enak dengan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati? Mana yang enak atau Bapak Ibu hadirin yang kami hormati? Kita yakini bersama bahwa
pernikahan sejatinya terjadi antar dua keluarga, bukan antar dua manusia saja. Nah, gitu kan? Lebih enak daripada Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sejatinya pernikahan adalah yang enak. Satu tempat, ininya mimiknya nggak ada, gerak. Satu aja lebih enak yang mempunyai mimik. Itu yang keempat. Itu kita udah gugup, itu kelihatan kita gugup. Jadi kita ngerasa bahwa orang perhatiin kita. Ya. Yang kelima ciri gugup itu adalah kalau membawa kertas itu bisa bergetar. Sebentar ya teman-teman. Misalnya nih kertasnya nih. Nah, kertasnya nih misalnya ya. Nih kertas nih. Ini apa sih? Sertifikatnya dia nih. Nih misalnya kayak gini kertas, bawa kertas kan, kerepean kayak gini kan. Nah, kan biasanya kalau orang yang gini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan penyerahan mewakili keluarga besar calon mempelai laki-laki Puji Ahmadi. Misalnya, yang kami hormati Bapak, nah kan kita bisa lihat Bapak misalnya kayak gini, kita lihat. Yang kami hormati Bapak Ahmadin, disilakan. Bapak Ahmadin, disilakan. Kan enak kan? Coba lihat kalau grogi tuh gini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pernah nggak teman-teman lihat? Beda ketika tremor atau getaran itu dilakukan atau terjadi pada orang tua. Beda, misalnya dia udah usianya 80-an gitu, 70-an biasa juga udah tremor ya, udah bergetar teman-teman. Itu beda lagi kasusnya. Jadi kalau ini saya menyampaikan untuk yang bergetar ya, atau bergoyang atau tremor yang tidak biasa, yang tidak berhubungan dengan usia ya. Seperti ini getar dia. Kayak gini ya. Kelima. Terus yang keenam, apa saja teman-teman? Fokus mata pada tulisan. Itu sudah gugup, menunjukkan benar-benar gugup kita. Bapak Ibu hadirin yang kami hormat, baca aja terus. Padahal pas latihan udah ada angkat kepala, ada lihat, ada angkat kepala dilihat. Tetapi ternyata pada on stage itu baca terus, udah menunjukkan bahwa kita gugup, teman-teman sekalian ya. Selanjutnya ciri mana saja yang menyatakan kita gugup, teman-teman sekalian ya. Yang ketujuh adalah wajah tegang. Ini tegang banget nih Bapak Ibu. Nyaris kita nggak ada senyum. Beda dengan mimik tadi. Nyaris kita nggak ada senyum sama sekali. Itu kita menunjukkan kita gugup, kita benar-benar takut salah gitu. Padahal sebenarnya manusia itu tidak lepas dari salah dan hilaf. Andai pun kita salah, kita masih bisa mengungkapkan atau mengucapkan dengan kata mohon maaf, saya ulangi gitu. Misalnya kita salah baca nih, kita harusnya sambutan penyerahan, tapi kita ternyata sambutan penerimaan. Kita baca dulu, harusnya penyerahan dulu dong, serah dulu dong baru terima. Tapi karena kita efek gugup, lalu kita salah baca, nggak ada salahnya kita bilang mohon maaf, saya ulangi, mohon maaf, saya ulangi, Bapak Ibu sekalian. Kan enak teman-teman, nggak yang aduh, jangan panikan gitu, panik ya. Jadi tuh sama dengan ciri ke-8 adalah panikan ketika terjadi kesalahan. Itu dia cerminan dari gugup. Itu karena efek kita terlalu gugup, grogi yang berlebih, sehingga ketika kita salah kita menganggap bahwa itu adalah hal yang fatal dan sudah nggak bisa dibenarkan. Itu yang salah. Teman-teman beranggapan bahwa kita adalah manusia yang sempurna. On stage semua harus benar, mulai dari part A sampai part Z ya, part 1 ya. Kita harus benar sampai part 10 gitu ya, 1 sampai 10, A sampai Z. Teman-teman maunya itu perfect, nggak ada celah. No, teman-teman, kita bukan malaikat yang tidak pernah salah, yang tidak mungkin salah. Kita bukan rasul yang tidak pernah salah dan hilaf. Kita adalah manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan hilaf. Caranya gimana teman-teman sekalian? Pada saat on stage gitu ya, bukan merupakan hal yang haram hukumnya ketika kita melakukan kesalahan lalu kita meminta maaf dan meralat. Misal, harus kita menyebut Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan penerimaan mewakili keluarga besar calon mempelai laki-laki. Pas lihat lagi baru sadar kan salah, kok penerimaan padosnya penyerahan dari yang laki-laki ke perempuan. Mohon maaf, kami ulangi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya sambutan penyerahan mewakili keluarga. Enak gitu, jadi kita tetap terlihat santai padahal tadi kita salah teman-teman, karena kita adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan hilaf. Kesalahan terbesar kita adalah yang nomor 8 tadi. Ketika kita merasa diri kita salah, kita makin gugup, kita makin panik, dan kita kadang sudah gak mau nyoba lagi.
nggak mau coba lagi, nggak mau belajar lagi, nggak mau ningkatkan jam terbang lagi, nggak mau belajar buka mulut lagi, nggak mau latih vokal kita, nggak mau latih mimik kita lagi, nggak mau latih mental kita, nggak mau latih percaya diri kita, nggak mau ningkatin semangat kita lagi. Semuanya berhenti sampai di situ hanya karena 1, 2, 3 kesalahan yang kita lakukan on stage atau di panggung. No, teman-teman sekalian, ini bukan hal atau tindakan yang benar, teman-teman. Ya, sebab dari kesalahan kita akan belajar banyak hal. Dari kesalahan kita akan semakin kuat, akan semakin hebat, akan semakin percaya diri, akan memiliki segala ekspektasi di luar bahkan yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Percaya sama saya, teman-teman sekalian. Ya. Itu tadi 8 hal ya yang dapat teman-teman lihat ketika seseorang bisa gugup. Nah, yang kelima, poin yang terakhir teman-teman sekalian adalah apa yang bisa teman-teman lakukan untuk menangani gugup tadi, teman-teman sekalian. Nah, pada sesi kali ini saya ingin menjelaskan hal yang simple, mencontohkan hal-hal yang simple, karena sebelum ini saya juga sudah pernah memberikan tips grogi kepada teman-teman. Terima kasih kepada pemirsa YouTube Ulfa Nalaraya atas respon positifnya yang luar biasa. Sampai dengan saat ini per Maret 2022 sudah sampai dengan lebih dari 2000 jam tayang ya 2000 tayangan untuk menonton tips untuk mengatasi grogi yang pernah saya sampaikan di episode sebelumnya. Artinya teman-teman mempunyai keinginan dan semangat untuk jauh dari grogi tersebut. Nah, itu adalah hal-hal atau tips-tips yang bersifat teori yang teman-teman bisa pelajari, bisa resapi, dan teman-teman akan coba nanti ketika on stage ya. Nah, kali ini saya akan berbagi solusi apa permasalahan yang saya sampaikan tadi dengan teman-teman terkait dengan tips mengatasi gugup mengenai latihan fisik ya. Latihan fisik ini teman-teman saya bagi menjadi 3 bagian. 3 bagian simpel adalah indera inti kita ya. Adanya itu di bagian kepala sampai leher. Saya memberinya ini adalah bagian 1 ya. Bagian E ya ini. Yang kedua, itu latihan fisik yang ada di bagian badan ke bawah. Mulai dari bagian leher ini teman-teman ke bawah sampai kaki. Ya, termasuk ekstremitas ya. Termasuk alat gerak kita bagian atas dan bagian bawah. Itu part yang kedua. Nah, bagian yang ketiga ya, yang tidak kalah penting, saya memberikan latihan fisik kepada teman-teman, yaitu berkaitan dengan bagian sini dan bagian sini. Apa itu? Yaitu bagian hati dan bagian pikiran. Agak abstrak, tetapi nanti saya akan jelaskan kepada teman-teman. Ini tips ala saya ya. Saya sudah beberapa hal untuk mencoba hal ini sejak dulu ya. Dari saya MC sekitar TK, usia TK 0 besar, saat itu saya sudah bisa membaca teman-teman. Dari saya sudah MC acara perpisahan purna siswa kakak kelas saya dulu ya, waktu TK ya, terus SD, SMP, SMA, kuliah, kerja sampai dengan hari ini ya. Alhamdulillah saya sudah mempraktekkan hal ini dan juga saya sampaikan atau saya tularkan kepada siswa-siswa saya ya, alumni dari kelas bicara atau kelas public speaking Ulfa Nalaraya. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman sekalian. Kita mulai teman-teman. Yang pertama, kita akan fokus di bagian kepala ya. Teman-teman silakan menggunakan hal ini bisa teman-teman praktikkan ketika teman-teman akan bersiap-siap melakukan perform ya. Kalau misalnya teman-teman tersebut butuh make up gitu ya, butuh di rias gitu ya, maka bisa dilakukan sebelum proses rias dilakukan 1-2 jam bisa teman-teman lakukan. Dan latihan ini juga bisa teman-teman lakukan secara berkala. Ini yang paling penting, harus sebelum acara dilaksanakan, boleh sebelum make up. Yang kedua, takutnya nanti kalau sudah make up teman-teman, kalau yang pakai soft lens, kalau yang pakai ini semuanya kan nanti agak yang rusak-rusak atau luntur ya, sebaiknya nanti sebelum make up aja. Kecuali kalau yang nggak make up, nggak pakai aksesoris yang berlebih, boleh sebelum acara. Itu untuk kapan dilakukan. Nah, yang kedua, nanti teman-teman juga bisa melakukan latihan rutin ya teman-teman sekalian. Hal ini bisa teman-teman terus lakukan, coba untuk 2 kali seminggu ya.
bisa juga untuk yang 3 kali seminggu, bisa juga tiap hari bangun pagi sama dengan sebelum tidur. Jadi ini proses relaksasi yang akan meningkatkan imunitas kita terhadap anti gugup. Oke, kita coba sekarang kita fokus di bagian kepala ya teman-teman. Ini saya misalnya mau perform nanti malam, maka ini sore ini saya sudah bisa melakukan relaksasi untuk mencegah gugup. Untuk di bagian kepala ini teman-teman sekalian ya, ini adalah bagian vital yang saya anggap benar-benar vital, terutama di bagian wajah ya. Nah teman-teman mungkin sudah mengenal senam wajah ya, saya juga akan memodifikasinya ya dengan gerakan-gerakan yang memang saya gunakan untuk relaksasi. Yang pertama yang saya gunakan adalah pendekanan di bagian-bagian tertentu. Bagi teman-teman yang sering ke salon ya, para cewek-cewek cowok biasanya setelah facial ya, pemeriksaan wajah itu minta untuk ditotok wajah. Itu bagus. Totok wajah itu bisa narik urat-urat kita ya, saraf-saraf kita tuh bisa bener-bener lancar. Yang biasanya darah-darah kurang lancar itu bagus, totok wajah itu bisa ya. Kalau misalnya kita nggak bisa totok wajah kan otomatis kita nggak bisa dong maksain. Misalnya kita nanti mau on stage nanti malam, kita harus ke salon, nanti malah nggak kejar gitu. Dan biasanya teman-teman untuk ke salon tuh hanya 1 kali sebulan biasanya budgetnya ya. Nggak tahu ya kalau teman-teman yang sekali seminggu. That's good. Caranya adalah ini teman-teman bisa menekan di bagian tertentu. Yang pertama teman-teman bisa tekan di sini ya. Ini bisa nekan ya, pakai jempol juga bisa. Mana yang paling kuat? Saya biasanya pakai ini aja. Saya muter, hitung 1, 2, enak banget tuh pemirsa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Latihan ini nggak lebih dari 5 menit ya, 5 menit. Balik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Itu udah 1 ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa letakkan 2 jari, tadi kan sudah di tengah sini, 2 jari antara sisi kanan dan sisi kiri sebelah sini, dua-duanya ya. Kayak orang pusing tuh loh, pusing banget gitu ya teman-teman. Nah itu bisa tekan, coba tekan sampai muter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah 10, balik lagi teman-teman. Boleh angkat tangannya, balik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Enak ya rasanya ya teman-teman, ringan. Turun lagi sini teman-teman, ini di sini, nih ya, nih di kayak pusing. Nah muter lagi ke kanan ya, kanan dulu teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teman-teman balik lagi, angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah 10 hitungan ya teman-teman. Nah setelah itu teman-teman boleh pindah ke sini ya, di bagian ujung bibir, karena ini sangat berpengaruh penting pada saat kita mengucapkan kata-kata, pada saat kita ngomong ya teman-teman. Ini juga bisa lelah, jadi teman-teman kalau grogi nanti ini keseleo. Ini putar ke kanan, hitung sendiri ya. 3, 5, terus putar sampai 10. 10. Nah teman-teman angkat, balik lagi. Dah ya, saya percepat ya biar durasinya teman-teman gak terlalu lama.
Selanjutnya di ujung hidung sini teman-teman, ya, ini teman-teman bisa putar, kan biasanya orang tekan ya, ini kita putar. 1, 2, ini keras kok teman-teman. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat, balik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 1 di bagian mata sini teman-teman, ujung mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat lagi, balik lagi, putaran ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini bisa teman-teman ya, tarik 1, agak ditekan. 2, tekan ya. 3 sampai 10. 4, 5, 6, 7, 8, tekan ya. 9, 10. Selanjutnya teman-teman di bagian sini ikuti ya garis pipi. 1, 2, 3, ini sambil ditekan ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah di bagian wajah. Itu untuk refleksi atau pijatnya. Selanjutnya sekarang untuk gerakan relaksasi di bagian wajah. Coba teman-teman fokuskan ke satu titik sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorry, itu nggak ini ya, nggak boleh kedip ya teman-teman. Fokus satu titik 10 detik. 10 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah teman-teman ya. Selanjutnya ke atas sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya ke bawah, matanya tetap tegak tapi lihat bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya putar teman-teman ke kanan dulu. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari kanan ke kiri ya. Sekarang dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah. Selanjutnya, sudah malam teman-teman sekalian ya. Sekarangnya mulut teman-teman. Mulut teman-teman coba ya. 1 ke kanan, miringin. Sampai 10. 1, 2, 3, sampai hitung sampai 10 ya. Selanjutnya ke kiri 10. Kayak gitu. Selanjutnya ke bawah 10. Pokoknya sampai ini bergerak. Sampai 10 ya hitungannya ya. Sampai 10 nih pemirsa. Selanjutnya bibir atas. Yang kelima sampai 10 ya.
sampai 10. Ini penting supaya bibir kita menjadi lentur, tidak kaku, tidak lama sekali dalam berucap ya, karena biasanya otak sudah berjalan cepat, otak sudah memikirkan dengan cepat, tetapi mulut lama sekali bergerak. Dan sebaliknya, mulut sudah cepat bergerak namun otak lambat berbicara ya, lambat untuk berpikir. Itu nggak connect juga jadinya teman-teman ya. Gimana rasanya? Relax kan? Nah, jadi itu sudah bagian relax di wajah, maka kita akan lebih siap, sehingga nanti kita akan siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada saat memandu acara atau pada saat berbicara, sehingga akan mengurangi kita pada saat gugup, teman-teman. Itu untuk wajah ya. Sekarang untuk bagian kepala. Teman-teman sama seperti gerakan senam sih sebenarnya. Kalau yang tadi kan memang di luar ke gerakan senam, karena fungsinya untuk melatih mimik kita gitu ya, melatih kesiapan kita terutama untuk mengatasi gugup. Kalau di bagian kepala cukup ke kiri ke kanan juga bisa gini teman-teman ya. Jadi bisa ke atas ke bawah dulu, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hitungannya jangan terlalu cepat ya teman-teman ya. Jadi hitungan seperti detik jam 1 sampai 10. 7 8 9 10. Selanjutnya 10 ke atas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya sampai 10 hitungan ya. Selanjutnya ke kanan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ingat jangan terlalu cepat ya. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Setelah itu putar dari kanan sampai 10. 1 2. Tuh, rasanya lebih enak kan teman-teman ya, lebih rileks. 3 4 5 6 7 8 9 10. Balas lagi 10 ya. Gimana kalau misalnya teman-teman nih yang sudah tidak grogi atau sudah tidak gugup, sudah lancar, tetap juga untuk melakukan relaksasi dalam kurun waktu tertentu untuk menjaga supaya penampilan kita tetap prima dan tetap fit ya. Balik lagi 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tuh teman-teman ya. Tuh udah di bagian 1, di part 1 itu bagian kepala. Nggak nyampe 5 menit kok teman-teman. Nih di bagian kepala ini butuh banget, ini kalau udah gitu udah relax banget ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman juga bisa yang misalnya buat pijat kepala, kerimbat dan lain-lain juga merelaksasikan kita. Jangan salah, setiap memandu acara atau pada saat kita perform, kita juga butuh recharge, semangat baru dan motivasi baru kita, sehingga kita di hadapan orang tidak menjadi loyo. Karena kita loyo, undangannya juga bisa loyo ya. Nah, selanjutnya untuk bagian kedua, teman-teman, ini sudah bagian pertama. Bagian kedua sebelum nanti yang ketiga yang terakhir. Nah, di bagian kedua saya tidak terlalu praktekkan terlalu ini ya. Nanti saya jadi pesenam. Yang kedua untuk di bagian tangan. Nah, untuk di bagian tangan saya memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada teman-teman. Yang pengen gerak seluas-luasnya juga silakan, yang pengen untuk cuma minimalis saja juga silakan, karena ini juga tidak terlalu kita gunakan untuk bergerak yang gimana-gimana. Wajah tadi itu yang fokus, karena wajah kita tuh selalu bergerak, selalu bermimik, selalu memberikan respon gitu ya. Yang paling banyak tuh adalah wajah ya, bukan di bagian tubuh. Bagian indera tubuh tuh kalau kaki kan kita ngomong nggak mungkin jalan sama kakinya teman-teman, jadi otomatis ini tangan saja ya, ini sama dagu gitu. Bapak Ibu hadirin, nah misalnya kalau misalnya kita mau terima kasih Bapak Ibu sekalian, ini juga jangan kaku banget teman-teman, jangan yang terima kasih kami sampaikan, jangan gitu sih teman-teman. Nah itu teman-teman sekalian, ini kan nggak mungkin ya Bapak Ibu hadirin, nggak, tetap kan terima kasih disampaikan, ini juga ikut lentur sih teman-teman, jangan kaku banget gitu ya. Sama tangan juga, terima kasih disampaikan. Misalnya kita mau sebut quote, jika engkau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Ini kan goyang sih teman-teman, ini butuh gerakan walaupun dia minim, nggak sebanyak gerakan di wajah kita, di mimik kita, tapi ini tetap ini jangan kaku lah teman-teman ya. Jadi caranya adalah kita butuh relaksasi bahu, jadi 1 kayak senam itulah teman-teman, sampai 10 kan, 2 3 sampai 10 ya, tetap praktekin durasinya ini nih, 2 3 sampai 10.
Habis itu samaan ke belakang 1 2 3 4 5 sampai 10. Habis itu balik lagi dari belakang ke depan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Itu tangan sekarang teman-teman. Kalau tangan tuh bisa diginiin. Kadang-kadang kita ini ya sering giniin tangan ya. Nih, lelah banget nih tangannya. nih. Misalnya gitu ya. Bisa kita luruskan, lenturkan, luruskan. Itu kayak orang nari aja ya. Enggak juga, karena kita butuh supaya tidak grogi ya. Ingat tadi supaya kita untuk mencegah gugup. Kita butuh relaksasi kita. Ya, bisalah relaksasi teman-teman ya. Bisa. Enak kan rasanya, lebih enak. Pokoknya hitungan 10 teman-teman bebas berekspresi, pokoknya gerakan aja. Kaki juga gerakan, bisa digini-ginikan kan bisa teman-teman. Karena ini bukan on stage, ini kan belum acara. Masih di rumah, jangan di belakang panggung teman-teman gini, nanti dikira-kiranya gugup beneran. Nanti bilang MC itu gugup. Presentasi itu gugup, jangan di rumah ya. Putar-putar kaki gitu ya. Putar-putar tangan ini juga bisa. Pokoknya ekstremitas dari sini sampai ke bawah. Silakan teman-teman berkreasi. Oke. Selanjutnya untuk bagian ketiga yang paling penting butuh direlaksasi adalah ini dan ini. Ya. Apa itu? Hati dan pikiran teman-teman sekalian. Nah, gimana cara merelaksasi hati dan pikiran kita? Itu sih susah karena abstrak. Yang tahu cara merecharge ya semangat hati dan pikiran kita adalah diri kita sendiri ya. Saya hanya bisa membagikan tipsnya dengan teman-teman sekalian saja. Untuk di bagian hati ya, tentu saja yakinkan diri Anda bahwa diri Anda yang paling bisa, diri Anda yang mampu, diri Anda yang dipercaya oleh kedua keluarga besar, dipercaya orang-orang, adalah yang diyakini mempunyai kemampuan komunikasi yang bagus, kemampuan wawasan yang bagus, dan semuanya ya. Hal itu akan membuat kita menjadi tidak gugup. Yang kedua, ketika di situ ada hal-hal atau orang-orang yang Anda segani, teman-teman sekalian, jangan pernah pandang matanya. Kalau teman-teman merasa gugup atau grogi, teman-teman masih bisa terlihat seperti melihat matanya, orangnya, tetapi pada saat itu Anda mungkin melihat kancing bajunya, atau melihat hijabnya, atau melihat apanya ya. Itu. Jadi hati ini yakinkan, saya bisa, saya mampu, saya oke, saya hebat, saya keren ya. Pokoknya saya bisa gitu. Apakah hal tersebut akan menyebabkan kita menjadi sombong, takabur, atau a priori? No, bukan. Ini hanyalah kepentingan sesaat agar kita tidak akan menjadi gugup pada saat kita on stage itu teman-teman ya. Setelah itu tinggalkan itu lagi teman-teman, belajar lagi, dan belajar lagi, mulai lagi, merendah lagi, bagai ilmu padi lagi ya teman-teman. Nah, selanjutnya di bagian kepala, bagaimana cara merelaksasi? Tadi kan kita udah pijat-pijat nih, udah relaksasi nih teman-teman. Nah, untuk isi otak, bayangkan hal-hal indah ya. Bayangkan Anda sedang berada di, habis ini kita ke pantai, habis ini kita nikmati gunung, habis ini kita nikmati hijaunya sawah, kuningnya padi, dan lain-lain. Relaksasi, seakan-akan Anda sedang berada di tempat yang Anda inginkan, di tempat yang Anda sukai, di tempat yang membuat kita paling merasa istimewa, di tempat yang membuat kita bisa melupakan segalanya. Bayangkan hal tersebut sehingga Anda bisa merelaksasi otak kita, sehingga kita akan mempunyai semangat yang baru untuk memulai hari yang baru dan menerima tantangan baru. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk relaksasi hati dan pikiran, teman-teman juga bisa melakukan relaksasi pernapasan. Jadi bisa pernapasan, menghembuskan lewat hidung, buang lewat mulut, bisa. Itu bisa 20 kali teman-teman lakukan pada saat relaksasi. Dan ini adalah relaksasi yang paling saya rekomend kepada teman-teman, ketika teman-teman sudah on stage. Jadi sudah mau on stage di belakang panggung, bisa kan nggak kelihatan, karena kita cuma relaksasi pernapasan, otak sama sinergi di hati aja. Coba. Bisa ya teman-teman, 20 kali. Itu bisa akan mengurangi tingkat stresor kita, dan kita tidak akan grogi sih teman-teman sekalian ya.
Itu tips dari saya terkait bagaimana mengatasi gugup teman-teman sekalian. Selamat mencoba, semoga teman-teman masih minta mencoba dengan mengawali tips dari saya, dan bisa juga nanti dipadukan dengan teori tips mengatasi grogi yang sudah saya pernah sampaikan sebelumnya yang berupa teori. Dan selanjutnya nanti teman-teman bisa melaksanakan atau melakukannya secara berkala atau berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Semakin banyak teman-teman melakukan teknik atau tips mencegah atau mengatasi gugup dalam hal latihan fisik, ditambah dengan teman-teman mengetahui dan pelajari tips mengatasi grogi yang sudah saya sampaikan sebelumnya dalam hal teori, insya Allah teman-teman juga nanti akan mampu perlahan menekan rasa grogi teman-teman, gugup teman-teman perlahan-lahan ya. Ingat, tidak ada sesuatu yang instan, jadi teman-teman harus tetap berjuang, harus tetap berusaha, belajar dan belajar, terus mencoba, perbanyak jam terbang ya, perbanyak jam tayang teman-teman, terus mencoba, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada, sebab sekalinya teman-teman menyia-nyiakan kesempatan itu tidak akan pernah datang dua kali teman-teman sekalian. Kalaupun datang untuk kedua kali tidak akan pernah sama nilainya. Jadi silakan gunakan semua kesempatan yang ada sebaik mungkin teman-teman sekalian, tentu saja dengan persiapan-persiapan yang matang, salah satunya dengan tips mengatasi gugup dan tips mengatasi grogi yang juga pada part sebelumnya sudah pernah saya sampaikan ya. Seperti itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, semoga hal ini bermanfaat ya teman-teman sekalian, dan semoga teman-teman juga akan selalu sehat walafiat dan mempunyai semangat belajar yang tinggi untuk terus mencoba dan mencoba. Salam hangat dari saya teman-teman sekalian, Ulfa Nalaraya. Seperti biasa, quote spesial dari saya untuk teman-teman semua, jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe, like, share sebanyak-banyaknya sehingga akan banyak orang lagi yang terbantu untuk mengatasi grogi dan gugupnya, tentu saja dalam menyampaikan sesuatu dan memberikan perform di hadapan umum teman-teman sekalian. Sekali lagi semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada tayangan selanjutnya yang tentu saja lebih menarik untuk kita bahas. Silakan teman-teman komentar di bawah di kolom komentar YouTube terhadap materi-materi yang ingin saya sampaikan, yang dapat kita ulas secara bersama-sama, atau juga bisa melalui WA saya ke 081237240855 ya, atau messenger saya dan Facebook saya Ulfa Nalaraya, ULVA spasi Nalaraya. Atau juga silakan berkunjung dengan follow Instagram saya ulfanalaraya_ng teman-teman sekalian. Insya Allah kita akan bisa sharing secara online teman-teman, dan juga sharing secara offline jika memungkinkan tentu saja. Terima kasih teman-teman sekalian. Salam hangat, salam santun, dan salam jangan lupa bahagia dari saya Ulfa Naraya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.